Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang matriks dan operasi pada matriks. Yang dimaksud matriks itu adalah cara penyajian sekumpulan objek, nanti bilangan objek-objek itu yang disusun dalam baris dan kolom. Baris itu adalah yang mendatar, kolom itu yang vertikal. Suatu matriks didirikan dengan dimensi atau ukuran dari matriks tersebut. Nah, dimensi atau ukuran dari suatu matriks dinyatakan dalam banyaknya baris kali banyaknya kolom. Ya, jika suatu matriks terdiri dari m baris dan n kolom, maka matriks tersebut dikatakan berdimensi m kali n. Ya. Nah, secara khusus kalau m sama dengan n, ya, maka dikatakan matriks tersebut berurdu m atau berurdu n karena m dan n sama. Selanjutnya, secara umum suatu matriks itu dilambangkan dengan huruf kapital dan diikuti dimensinya. Jadi A m kali n itu menyatakan matriks A yang berdimensi m kali n. Nah, kadang juga dinotasikan dengan kurung lengkung buka AIJ kurung lengkung tutup M kali N, ya, dimana AIJ itu menyatakan elemen matriks A yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Secara lengkap suatu matriks itu ditulis seperti berikut ini. Misalkan kita punya matriks A berdimensi M kali N, ya, bisa ditulis seperti ini. Nah, ini setiap elemennya kita tulis A1, A12, A1N. Ini elemen pada baris pertama, A21, A22, A2N dan seterusnya sampai baris ke M, AM1, AM2 dan seterusnya AMN, ya. Jadi ini baris paling atas itu baris pertama, di bawahnya kedua dan seterusnya. Terus kalau kolom itu yang paling kiri itu kolom pertama, terus di sebelah kanannya kolom kedua dan seterusnya. Jadi kalau kita mempunyai A2N itu adalah elemen matriks pada baris kedua kolom ke N. Jadi ini, ya. Nah, berikutnya kita bicarakan tentang matriks khusus. Nah, ada beberapa matriks yang bentuknya khusus. Yang pertama matriks segi. Matriks segi itu adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Kemudian yang kedua matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu adalah suatu matriks yang semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, diagonal utama itu adalah diagonal, garis diagonal yang di dalamnya terletak elemen-elemen A, I, I. Ya. Kemudian yang ketiga matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah itu adalah suatu matriks segi yang semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0, ya. Nah, kemudian matriks identitas. Matriks identitas itu adalah suatu matriks segi yang semua elemen di diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya 0. Nah, matriks identitas yang berukuran n kali n atau berurdu n ini dinotasikan dengan IN. Berikutnya submatriks dari suatu matriks atau matriks bagian dari suatu matriks. Itu adalah suatu matriks baru yang diperoleh dari matriks yang lama dengan menghapus beberapa baris atau beberapa kolom dari matriks yang lama. Nah, maksud dari beberapa baris atau beberapa kolom itu adalah bisa saja kita hapus beberapa baris saja, ya, kolomnya tidak dihapus. Bisa juga beberapa kolom saja, barisnya tidak dihapus. Atau bisa juga keduanya, beberapa baris sekaligus beberapa kolom. Nah, sebagai kesepakatan, suatu matriks itu merupakan submatriks dari dirinya sendiri. Nah, kemudian kesamaan dua matriks.
dua matriks A dan B misalkan itu dikatakan sama, ini ditulis A sama dengan B apabila dimensi matriks A dan B itu keduanya sama dan elemen-elemen kedua matriks pada baris dan kolom yang bersesuaian itu adalah sama. Sebagai contoh misalkan ini ya, ini matriks berukuran 2x2, yang sebelah kanan juga berukuran 2x2. Nah, ini tidak sama. Kenapa tidak sama? Meskipun ukurannya sama, tetapi baris kedua itu mempunyai elemen yang berbeda. Baris kedua kolom 1 pada matriks yang sebelah kiri itu 3, pada matriks yang sebelah kanan 4. Baris 2 kolom 2 pada matriks sebelah kiri 4, pada matriks sebelah kanan adalah 3. Jadi tidak sama, sehingga kedua matriks tidak sama. Kemudian contoh yang kedua, nah ini tidak sama matriks ini karena ukurannya tidak sama. Kemudian yang ketiga itu adalah matriks yang sama ya, meskipun nampak kelihatannya elemen-elemennya tidak sama, tetapi kalau dicermati, dihitung, disederhanakan itu adalah sama. Nah, berikutnya kita bicarakan operasi aljabar pada matriks. Nah, ini kita bedakan yang pertama operasi matriks dengan matriks ya. Nah, ini ada dua, yaitu penjumlahan atau juga pengurangan ya. Terus yang kedua adalah perkalian antara dua matriks ya. Jadi penjumlahan atau pengurangan ya dari dua matriks itu bisa kita lakukan dengan syarat bahwa kedua matriks mempunyai dimensi yang sama. Nah, nanti hasilnya itu adalah matriks yang dimensi sama seperti matriks-matriks yang dijumlahkan atau dikurangi. Nah, tetapi elemen baris ke I dan kolom ke C-nya itu adalah hasil jumlahan atau hasil pengurangan dari elemen baris ke I dan kolom ke C dari masing-masing matriks. Jadi kalau kita mempunyai matriks A berukuran M kali N ditambah matriks B berukuran M kali N, maka kita bisa menuliskan seperti ini dan mempunyai hasil matriks berukuran M kali N dengan elemen baris ke I kolom ke C nya adalah AIC ditambah BIC. Nah, demikian juga kalau matriksnya dikurangi. Selanjutnya perkalian dua matriks. Nah, syaratnya itu matriks banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Matriks pertama itu adalah matriks yang berada di sebelah kiri dari matriks yang kedua ya. Nah, hasilnya itu adalah suatu matriks baru yang berdimensi banyaknya baris matriks pertama dikalikan banyaknya kolom matriks kedua. Nah, jadi kalau kita mempunyai matriks A berukuran M kali P dikalikan matriks B berukuran P kali N, maka nanti kita peroleh matriks C berukuran M kali N, di mana CIC, elemen-elemen dari matriks C itu adalah penjumlahan dari hasil kali AIK kali BKC, di mana K-nya itu mulai dari 1 sampai dengan P. Berikutnya adalah operasi yang dilakukan matriks terhadap bilangan atau konstanta real atau yang disebut dengan skalar ya. Nah, ini nama operasinya adalah operasi perkalian skalar. Jadi kalau misalkan kita mempunyai matriks A berukuran M kali N seperti ini misalkan, dan K itu suatu bilangan real, konstanta real ya, maka perkalian skalar matriks A dengan K ditulis dengan KA. Ini adalah suatu matriks yang berdimensi M kali N juga, sama seperti matriks A. Nah, elemen baris ke I kolom ke C nya itu adalah K kali AIC. Jadi K kali A seperti ini. Nah, yang ketiga, operasi yang ada di dalam matriks sendiri. Nah, ada dua jenis operasi yang bekerja pada elemen-elemen di dalam suatu matriks, yaitu operasi baris dasar dan operasi kolom dasar. Operasi baris dasar
disingkat UPD, operasi kolom dasar disingkat UKD. Nah, yang akan kita bicarakan nanti adalah yang operasi baris dasar atau OBD. Nah, operasi baris dasar ini adalah suatu operasi aljabar yang dikenakan pada elemen-elemen baris dari suatu matriks. Nah, ini ada 3 macam ya. Jadi macam yang pertama itu elemen-elemen baris ke I dan baris ke J pada kolom yang sama dari suatu matriks A itu saling ditukar. Nah, notasinya adalah IJ kurung A, dimana I dan J tidak sama. I itu baris ke I, J baris ke J. Kemudian macam yang kedua, elemen-elemen pada baris ke I dari matriks A dikalikan dengan sembarang konstanta real K. K tidak boleh sama dengan 0. Nah, notasinya adalah II kurung K. Kalau dilakukan terhadap matriks A berarti cara penulisannya seperti ini, II kurung K kurung A. Nah, yang ketiga, elemen-elemen baris ke I ditambah dengan hasil kali K tidak boleh sama dengan 0, dengan elemen baris ke J pada kolom yang sama, dimana I tidak sama dengan J dari suatu matriks A. Nah, notasinya adalah IJ kurung K kurung A ya. Sebagai contoh, diketahui matriks B berukuran 3 kali 2 ini. Nah, tentukan matriks C, D, dan F apabila C itu hasil operasi baris dasar E13 terhadap matriks B. D-nya hasil operasi baris dasar E2 kurung K terhadap matriks B, di mana K-nya tidak 0, dan F itu hasil operasi E32 kurung min 4 terhadap matriks B. Nah, jawabnya nanti seperti ini ya. Jadi C itu hasil operasi E13 terhadap matriks B. Nah, ini artinya apa? Baris ke I, baris ke 1 dan ketiga ditukar. Jadi kita peroleh ini baris awalnya di baris pertama, baris ketiga kita tempatkan di baris pertama, terus baris kedua tetap, terus baris ketiga itu awalnya dari baris ke 1. Nah, kemudian yang kedua, matriks D itu hasil operasi E2 kurung K terhadap matriks B. Nah, itu berarti elemen pada matriks B pada baris kedua itu dikalikan dengan K. Jadi elemen pada baris keduanya dikalikan dengan K. Jadi 2 kali K, 5 kali K. Elemen yang lainnya tetap. Kemudian yang ketiga, F ya, itu E32 min 4 kita letakkan pada matriks B. Nah, itu artinya baris ketiga itu nanti diubah. Nah, mengubahnya gimana? Itu berarti baris awal baris ketiga, elemen-elemen awal baris ketiga ditambah dengan elemen-elemen pada baris kedua setelah dikalikan dengan min 4. Jadi kita dapatkan ini baris ke 1 dan kedua sama, baris ketiganya di sini kolom pertamanya 3 ini tadi ditambah dengan 2 itu berasal dari baris kedua ini dikalikan min 4. Terus untuk kolom kedua baris ketiga 4 ditambah 5 kali min 4 nih. Nah, setelah disederhanakan jadi ini. Selanjutnya ada istilah matriks ekivalen baris. Nah, yang dimaksud dengan matriks ekivalen baris itu adalah suatu matriks, misalkan kita punya matriks A, nah maka matriks A itu dikatakan ekivalen baris dengan matriks B ya. Ini notasinya adalah A, terus ini dibaca ekivalen baris dengan matriks B apabila matriks B ini ya itu diperoleh dari melakukan serangkaian operasi baris dasar I1, I2 dan seterusnya sampai IN pada matriks A. Nah, jadi cara penulisannya itu nanti seperti ini ya, B sama dengan EN min 1 dan seterusnya I1 D
dikerjakan pada matriks A. Jadi kalau ada notasi seperti ini artinya A itu dikerjakan operasi E1 dulu, setelah diperoleh hasilnya dikerjakan operasi E2, setelah diketahui hasilnya dikerjakan E3 dan seterusnya sampai EN ya gitu ya. Nah, untuk memudahkan penulisan maka nanti bisa ditulis seperti ini: A ekivalen baris dengan A1 ini oleh operasi I1, terus hasil A1 oleh operasi I2 itu ekivalen baris dengan A2 dan seterusnya sampai AN ya. Nah, AN itu tidak lain adalah B. Sebagai contoh misalkan ini, jika kita punya matriks A berukuran 3 kali 4, nah tentukan matriks B yang memenuhi B sama dengan E12, E2 min 1 kurung min 1, E13 kurung 2. Kita lakukan pada matriks A. Nah, jawabnya maaf ini jawabannya salah ya. Ya, nanti kita perbaiki dulu. Nomor 2 sekarang ya. Jika diketahui matriks A berukuran 3 kali 3, tentukan salah satu matriks segitiga atas yang ekivalen baris dengan matriks A. Jadi nanti kita usahakan matriks A ini dengan operasi baris dasar itu menjadi matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu apa? Matriks yang di atas ya, atau di bawah ya. Di bawah, matriks yang di bawah diagonal utama, ini diagonal utama ini. Diagonal utama itu ini ya, jadi yang ada elemen 1, 6, 9. Nah, di bawahnya itu harus 0, jadi ini jadi 0, 0, 0 ya. Nah, jawabannya seperti ini ya. Jadi kita tulis A ini, kita tulis lagi, terus nah kita operasikan dengan E21 min 2. Nah, jadi ini baris kedua ini di sini akan kita ubah jadi 0. Baris kedua ini kita ubah dengan operasi E21 min 2. Nah, jadi kita dapatkan baris pertama tetap 1, 2, min 3. Baris kedua 2 ditambah 1 kali min 2, 0. 6 ditambah 2 kali min 2 jadi 2. Min 10 ditambah min 3 kali min 2 min 4 ya. Nah, kemudian baris ketiga itu kita ubah juga menggunakan operasi E31 min 1 ya. Jadi baris ketiga diubah ya. Jadi 1 tadi, 1 itu akan menjadi apa? 1 ditambah 1 kali min 1 dapat 0. Min 2 ditambah 2 kali berapa ini? 2 kali min 1 jadi min 2 ditambah min 2 jadi min 4. Nah, terus 9 ditambah min 3 kali min 1 jadi 9 ditambah 3, 12 ya. Nah, jadi ini kita peroleh ini untuk kolom pertama. Baris kedua sudah 0, baris ketiga sudah 0. Nah, sekarang kita tinggal menolkan yang baris ketiga kolom kedua ya. Nah, dengan operasi E322. Nah, jadi nanti kita dapatkan baris pertama tetap, baris kedua tetap. Nah, baris ketiganya berubah, jadi 0 itu berubah menjadi apa ya, ini karena di atas ini 0 maka nanti 0 ditambah 0 kali min 2 hasilnya tetap 0, jadi ini tetap. Terus min 4 ditambah 2 kali 2 0, jadi hasilnya 0 di sini. Nah, kemudian 12 ditambah min 4 kali 2 min 8, jadi 12 dikurangi 8 itu 4. Nah, jadi ini hasilnya ini. Nah, ini adalah metode segitiga, matriks segitiga atas ya. Nah, ini salah satu aja karena
Anda bisa juga menggunakan operasi yang lain ya. Jadi intinya mengubah menjadi matriks segitiga atas ya. Ini kalau urutan pengoperasiannya berubah, otomatis kemungkinan matriksnya juga akan berbeda ya. Oh ya, ada satu hal ya, kenapa baris ketiga ini kita gunakan, yang ini. Nah, kenapa untuk mengenalkan min 4 dijadikan 0 itu kita gunakan baris kedua, boleh nggak menggunakan baris pertama ya. Nah, ini alasannya menggunakan baris kedua itu kita kan akan mempertahankan 0 di sini tetap 0. Nah, sehingga nanti kita cari baris yang kolom yang sesuai, dalam hal ini kolom 1, kolom pertama itu 0. Kenapa diambil yang 0? Karena ya di sini agar tetap itu ya, ini suatu bilangan ditambah 0 kali berapapun, itu kan hasilnya bilangan yang tadi, yang tetap tadi kan. Nah, jadi nanti kita pilih dimana kita pilih baris yang kolom yang sesuai itu 0 ya, gitu. Berikutnya contoh yang ketiga, tentukan salah satu rangkaian operasi baris dasar sehingga matriks B yang merupakan 3x3 ini ekivalen baris dengan matriks identitas I3 ya. Nah, jadi caranya dengan operasi baris dasar ya, kita lakukan sehingga matriks B ini menjadi identitas ya. Nah, ini bisa Anda cermati di sini B seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan, kita inginkan di elemen di bawah diagonal utamanya dulu itu 0. Jadi ini dinolkan, ini dinolkan, ini dinolkan ya. Nah, jadi nanti kita dapatkan ini ya. Ini dengan menggunakan berapa ini? E3 E21 min 2. Kita mengenalkan ini. Ya, kita peroleh apa? Sini 0, terus di sini berapa? 1 ditambah 2 kali min 2 jadi 1 ditambah min 4 jadi min 3. Nah, terus nanti 2 ini menjadi 2 ditambah 3 kali min 2 ya, 3 kali min 2 kan min 6, jadi 2 ditambah min 6 jadi min 4. Kemudian ini kita nolkan dengan menggunakan operasi E3, kita lakukan pada baris 1, E31 min 1. Nah, jadi ini menjadi 0, kenapa? 1 ditambah 1 kali min 1, 0. Terus ini menjadi min 1 karena 1 ditambah 2 kali min 1, min 1. Terus ini 4 ditambah 3 kali min 1 menjadi 1 ya. Nah, berikutnya kita mengenalkan yang ini dengan ya. Tapi kalau misalkan kita langsung mengenalkan ini ya, ini akan apa, pengalinya itu tidak begitu bagus karena ada min 1/3 gitu kan. Jadi akan nanti di sini 0, itu kan kita min 1 ditambah min 3 kali min 1/3 itu baru menjadi 0 kan. Nah, nanti pengalinya tidak begitu bagus. Jadi kita bisa menggunakan, kita apa namanya itu, kita tukar dulu. Jadi baris kedua dan baris ketiga ditukar. Nah, seperti ini. Nah, baru setelah itu yang baris ketiga kolom kedua ini dinolkan dulu, dinolkan menggunakan E32 min 3 nih, E32 min 3. Jadi kita dapatkan ini 1 2 3 0 min 1 1, terus ini 0 0 min 7. Nah, kemudian kita akan mengenalkan mana dulu ini ya, bagian ini kan 2 dinolkan, 3 dinolkan, 1 dinolkan, 1 ini ya. Nah,
Ini tahapannya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita dapatkan nanti hasilnya kan seperti ini kan. Nah, jadi nanti ini harus kita jadikan matriks identitas. Jadi min 1 di sini harus kita jadikan 1 ya. Nah, dengan cara apa? Kita kalikan baris kedua dengan negatif 1. Jadi kita dapatkan matriks identitas. Nah, sehingga kita dapatkan matriks B ini kita kenakan operasi E21 min 2 dilanjutkan E31 min 3 min 1 E23 E32 min 3 E3 kurung min sepertujuh E12 kurung 2 E13 kurung min 5 E23 kurung min 1 E2 kurung min 1. Kita peroleh matriks identitas. Nah, tadi hasil rangkaian operasi dari baris dasarnya itu berturut-turut itu ini tadi ya, E21 min 2, kemudian dilanjutkan E31 min 1, E23, E32 min 2 min 3, E3 pangkat min E3 kali min sepertujuh, E12 kurung 2, E13 kurung min 5, E23 kurung min 1, E2 kurung min 1. Berikutnya kita bicarakan tentang determinan suatu matriks segi. Nah, determinan dari suatu matriks segi ini kadang diartikan dengan suatu bilangan nyata, bilangan real yang dapat diperoleh dari suatu matriks segi dengan cara tertentu ya. Nah, jadi jika kita mempunyai matriks A adalah suatu matriks segi, maka determinan dari matriks A dinotasikan dengan det kurung A atau ini garis tegak A garis tegak ya. Nah, ini lambang dari determinan. Nah, sekarang kegunaan determinan itu antara lain ya, itu untuk mendeteksi atau mengetahui apakah suatu matriks itu punya inverse atau tidak ya. Nah, saya kira inverse sudah dibicarakan di SMA, jadi kita dalam pembicaraan ini tidak membahas tentang inverse ya. Nah, ada dua cara untuk menentukan determinan dari suatu matriks segi ya. Jadi cara yang pertama itu dengan metode minor cofaktor ya. Nah, apa itu minor cofaktor ya? Jika diketahui matriks A itu matriks segi berurut n ya. Nah, kofaktor dari elemen AIC dari matriks A itu nanti didefinisikan sebagai ini. Alfa IC itu sama dengan min 1 pangkat I ditambah C dikalikan determinan dari matriks AIC. Nah, di mana matriks AIC itu adalah submatriks segi dari matriks A dengan menghapus baris ke I dan kolom ke C ya. Nah, nanti determinan dari AIC ini sering dikenal dengan minor elemen AIC ya, minor elemen AIC dari suatu matriks A dilambangkan dengan MIC. Cara menentukan determinan dengan metode minor cofaktor ini seperti ini ya. Kita pilih sembarang baris atau sembarang kolom ya. Nah, apabila kita pilih misalkan baris ke I katakanlah ya, sembarang I nya ya. Nah, maka nanti determinan A itu akan sama dengan hasil kali ini, jumlah dari hasil kali AI1 dikalikan alfa I1 ditambah AI2 kali alfa I2 ditambah dan seterusnya ditambah AIN-1 kali alfa IN-1 ditambah AIN kali alfa IN ya. AIN atau AI1, AI2 itu adalah elemen-elemen pada matriks pada baris ke I. Nah, kemudian kolomnya sesuai ya. Kemudian alfa itu adalah kofaktor ya. Nah, kalau misalkan dipilih kolom kecil, kolom sembarang, misalkan kolom kecil, maka nanti determinannya itu seperti ini.
AIJ kali alfa IJ, maaf, A1J kali alfa 1J tambah alfa A2J kali alfa 2J, dan seterusnya ditambah ANJ kali alfa NJ ya. Nah, sebagai catatan ya, nanti untuk menentukan determinan itu kita perlu menentukan determinan matriks ukuran 1x1 ya. Jadi ini didefinisikan kalau matriks, kita punya matriks ukuran matriks A ukuran 1x1, misalkan ini elemennya A11, maka nanti didefinisikan determinan dari matriks A nya itu adalah A11 itu. Nah, sekarang ada tips bagaimana agar menentukan determinan ini dengan cara minor cofactor. Metode minor cofactor ini lebih cepat. Nah, kita pilih baris atau kolom yang banyak elemen nolnya ya. Nah, atau kalau tidak banyak elemen nolnya ya, kita pilih baris atau kolom yang elemen-elemennya itu bilangan yang sederhana. Contohnya bilangan bulat yang kecil, 0, min 1, 1, min 2, 2, dan seterusnya. Nah, cara yang kedua itu dengan operasi baris dasar. Nah, caranya adalah seperti ini. Dengan hanya menggunakan operasi baris dasar EIJ kurung K, nah, matriks A ini diubah menjadi matriks segitiga atas ya, sehingga menjadi matriks B katakanlah. Nah, determinan dari matriks A itu akan sama dengan determinan dari matriks B. Nah, determinan matriks B ini merupakan matriks segitiga atas. Nah, determinan dari matriks segitiga atas itu nanti bersama saja dengan menghitung hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama ya, gitu. Nah, sebagai catatan, kalau kita gunakan operasi baris dasar selain EIJK ya, ini bisa juga digunakan, tetapi ada tambahannya ya. Jadi kalau kita gunakan EIJ, jadi menukar baris ke E dengan baris ke C, maka nanti determinannya berubah menjadi negatif dari determinan awalnya. Nah, kemudian kalau kita gunakan operasi jenis EI kurung K, maka nanti determinannya itu berubah menjadi K kali determinan matriks awalnya. Nah, itu dua cara menentukan determinan. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk matriks yang kecil, ukurannya kecil, maka akan lebih mudah menggunakan cara minor cofactor. Nah, tetapi kalau ukuran matriks yang besar itu akan mudah menggunakan atau lebih cepat menggunakan cara operasi baris dasar ya. Kenapa? Ya karena kalau minor cofactor itu nanti kan memerlukan determinan dari matriks ukuran di bawahnya ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari determinan dari matriks ukuran 5x5, maka nanti dengan cara minor cofactor kita memerlukan determinan ukuran 4x4. Nah, demikian juga seterusnya ya, gitu. Nah, sebagai contoh, misalkan ini, tentukan determinan matriks A ya, berukuran 2x2, A, B, C, D ya. Jadi ini kalau kita gunakan cara minor cofactor ya, ini kita ekspansi pada baris 1 misalkan ya, maka nanti determinan A itu akan sama dengan ini, kita ekspansi pada baris 1, ini baris 1 ya. Jadi elemen pada baris 1 itu pada kolom 1 A dikalikan alfa 11 ditambah B ya, B itu elemen pada baris 1 kolom 2, B dikalikan alfa 12. Nah, alfa 11 itu min 1 pangkat 1 tambah 1 kali determinan dari matriks ukuran 1x1, yaitu matriks D saja. Baris ke 1 kolom ke 1 dihilangkan, jadi tinggal matriks 1x1 isinya D. Terus alfa 12 itu min 1 pangkat 1 plus
plus 2 kali determinan matriks ukuran 1 kali 1 juga, yaitu matriks isinya C. Nah, sehingga nanti kita dapatkan hasil ini A dikalikan 1 kalikan D, jadi dapat AD, terus ditambah B kali min 1 kali C, jadi min BC, jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita lakukan ekspansi terhadap atau pada kolom yang kedua atau kolom yang lain atau baris yang lain, maka nanti hasilnya juga tetap AD min BC. Nah, kalau kita lakukan dengan operasi baris besar, jadi matriks A ini kita operasikan dengan E21 kurung min C per A. Nah, kita dapatkan nanti matriks hasil operasinya adalah baris pertama A, B, baris kedua 0, D min BC per A. Nah, sekarang ini sudah menjadi matriks segitiga atas. Nah, sehingga determinan dari matriks A itu hasil kali dari ini A dikalikan D min BC per A, sehingga nanti kita dapatkan AD min BC ya. Nah, kalau ini cara penulisan yang lain ya. Nah, contoh nomor 2, tentukan determinan matriks A dengan ukurannya 3 kali 3 atau berurut 3. Nah, kalau kita gunakan metode minor cofactor diekspansi pada baris 2, maka nanti diperoleh seperti ini ya. Nah, setelah disederhanakan kita peroleh AEI plus BFG plus CDH dikurangi CEG dikurangi BDI dikurangi AFH. Nah, secara ya, ini secara umum khusus untuk matriks berdimensi 3 kali 3 atau berurut 3, maka cara minor cofactor ini itu bisa ditulis secara ringkas. Nah, ini yang mengusulkan atau memperkenalkan adalah Sarus, maka nanti sering disebut dengan metode Sarus ya. Nah, caranya kita tuliskan matriks B yang diikuti dengan 2 kolom pertama dari matriks B. Jadi seperti ini. Ini matriks B. Nah, terus kita gandeng, kita tambahkan dengan sebelah kanannya kita gandeng dengan 2 kolom dari matriks B pertama, 2 kolom pertama dari matriks B ya. Jadi ADG ini kolom pertama, terus BIH kolom kedua. Nah, kemudian nanti kita hitung ini A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurangi B kali D kali I, kurangi lagi B A kali F kali H, kurangi lagi C kali E kali G. Nah, ini hasil perhitungan ini nanti akan kita peroleh determinan dari matriks B. Nah, ini metode Sarus. Nah, khusus untuk matriks berurut 23. Nah, ini hanya berlaku untuk matriks berukuran 3 kali 3 atau berurut 23 ya. Nah, jadi kita punya rumus ya, khusus untuk matriks berukuran 1 kali 1 determinan matriks A, matriks yang elemennya A itu adalah A sendiri. Kalau 2 kali 2 maka nanti determinan matriks 2 kali 2 itu ini AD min BC. Terus untuk 3 kali 3 kayak pakai menggunakan metode Sarus seperti ini ya tadi ya, AEI BFG ditambah CDH dikurangi CEG dikurangi BDI kurangi AFH ya, seperti ini. Contoh ketiga, tentukan nilai determinan dari matriks 4 kali 4, matriks C berukuran 4 kali 4. Nah, kalau kita gunakan metode minor cofactor, nah kita pilih ekspansi pada kolom keempat ya. Ini kenapa dipilih kolom keempat, karena ini nolnya ada sebanyak 2
selain itu bisa juga pada baris kedua ya. Jadi intinya itu pada sembarang baris atau sembarang kolom, tapi kita pilih yang banyak nolnya ya untuk mempermudah penghitungan. Nah, jadi kalau kita ekspansi pada kolom keempat, maka nanti kita dapatkan 4 dikalikan alfa 14 ditambah 0 kalikan alfa 24 tambah 1 kali alfa 34 tambah 0 kali alfa 44. Nah, sehingga nanti yang ada nolnya bisa kita abaikan, sehingga nanti kita tinggal menghitung 4 kali alfa 14 ditambah alfa 34 ya. Nah, 4 kali alfa 14 itu min 1 pangkat 1 plus 4 kali determinan matriks 3 kali 3 ya. Jadi 3 kali 3 itu submatriks dari matriks C ini dengan menghilangkan baris ke-1 kolom ke-4. Jadi tinggal ini 0 3 min 2 1 min 2 5 min 5 2 min 4 min 5. Ini matriks 3 kali 3 bisa kita gunakan sarus, ditambah 1 kali min 1 pangkat 3 plus 4 kali determinan matriks submatriks segi ya dari matriks C dengan baris ketiga dan kolom keempatnya dibuang, baris ketiga kolom keempatnya dibuang, jadi tinggal min 1 2 3 0 3 min 2 2 min 4 min 5 ya. Nah, selanjutnya dengan sarus ya, jadi 4 kali min 1 pangkat 5 jadi min 1 kalikan ini dengan sarus ditambah 1 kali min 1 pangkat 7 jadi min 1 terus dikalikan ini. Nah, jadi kita dapatkan 63. Nah, sekarang kalau dengan operasi baris dasar, maka kita bisa melakukan matriks C yang berurut 4 ini kita jadikan matriks segitiga atas ya, seperti ini kan. Jadi ini pertama kita lakukan E3 1 1 ya, jadi ini baris ketiga diubah, ini harus dijadikan 0 terus, jadi kita dapatkan ini ya. Kemudian baris keempat ini dijadikan 0 juga, jadi menggunakan E41 min E41 2 kita peroleh ini. Nah, kemudian ini tinggal mengenolkan yang ini. Nah, jadi dengan E43 setengah kita peroleh ini. Nah, sehingga nanti matriks determinan dari matriksnya adalah min 1 kali 3 kali min 2 kali 21 per 2, jadi ada 63. Berikutnya kita bicarakan tentang pangkat atau rank dari matriks. Nah, pangkat atau rank dari matriks itu nanti sangat digunakan ya untuk mempermudah mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear ya. Jadi nanti Anda harus memahami pangkat atau rank dari matriks agar nanti untuk materi perkuliahan mendatang bisa lebih paham lagi ya. Apa yang dimaksud dengan pangkat atau rank dari matriks ya, misalkan A itu suatu matriks berdimensi M kali N, jadi A itu matriks sembarang, tidak harus matriks segi. Pangkat atau rank dari matriks A ini dinotasikan dengan PA, didefinisikan sebagai ordo terbesar dari submatriks segi dari matriks A yang determinannya tidak 0 ya. Nah, jadi bagaimana cara menentukan pangkat dari suatu matriks A M kali N? Yang pertama, ini dengan definisi itu caranya seperti ini ya. Kita buat matriks A M kali N ini kita buat suatu submatriks ya dari matriks A ini. Nah, submatriks yang kita buat itu adalah submatriks yang segi. Nah, ordonya diambil yang paling besar dulu ya,
ordonya paling besar. Jadi nanti dipilih di antara M dan N ini mana yang lebih kecil ya. Nah itu adalah kita jadikan ordo yang terbesar. Jadi di antara M dan N ini mana yang lebih kecil ya. Nah maka nanti kita jadikan ukuran dari ordonya ya. Nah misalkan saja submatriks segi yang ordonya paling besar itu misalkan N ya. Nah sekarang nanti kan ada beberapa matriks ya kan, ada beberapa submatriks segi yang terbentuk. Nah kemudian nanti kita hitung determinannya. Nah kalau nanti di antara submatriks segi tersebut itu ada yang determinannya tidak nol, maka diambil kesimpulan pangkat matriks A itu adalah ordo dari submatriks segi tersebut yang determinannya tidak nol. Nah sehingga kalau ordonya tadi misalkan N ya, nanti pangkat matriks A itu adalah sama dengan N. Nah itu sudah selesai. Nah tetapi kalau semua submatriks segi yang terbentuk ya itu determinannya nol semuanya, nah maka nanti kita lakukan langkah berikutnya ya. Jadi langkah C ya. Langkah C gimana? Langkah C itu kita buat lagi submatriks segi dari matriks A tadi, tetapi ordonya dikurangi 1. Jadi kalau tadi ordonya N, nah sekarang kita buat matriks segi, submatriks segi yang ordonya N-1. Nah kemudian kita lakukan seperti langkah B, yaitu kita tentukan, kita hitung semua determinan dari submatriks segi tadi. Kalau ada yang tidak nol, nah berarti prosesnya dihentikan dan pangkat matriksnya adalah apa? Pangkat matriksnya adalah N-1 ya. Tetapi kalau semuanya nol ya, kalau semua determinannya itu nol, nah maka nanti kita lanjutkan lagi ya, kita buat lagi submatriks yang ordonya, submatriks segi yang ordonya N-2 dan seterusnya ya. Jadi begitu nanti ditemukan ada yang determinannya tidak nol, maka proses dihentikan ya. Dan pangkat matriks itu adalah ordo dari submatriks tadi ya. Nah terus kalau misalkan nanti ternyata submatriks segi yang terbentuk itu determinannya nol semua, nah nanti kita buat lagi submatriks segi yang ordonya dikurangi 1 lagi ya, gitu sampai semuanya ya, sampai submatriks seginya ordonya 1 ya, itu. Nah kalau ternyata submatriks segi yang berordo 1 itu determinannya nol semua, ini artinya apa ya? Artinya itu matriksnya itu matriks 0 ya. Nah maka nanti pangkat matriks A itu sama dengan 0. Nah cara yang kedua itu dengan operasi baris dasar. Nah dengan operasi baris dasar caranya seperti ini, kita tuliskan matriks yang akan kita cari pangkatnya ya. Misalkan matriks A berukuran berdimensi n kali n. Nah, dengan operasi langkah berikutnya dengan operasi baris dasar kita ubah matriks A berukuran n kali n itu menjadi bentuk seperti berikut. Ini yang sering disebut dengan bentuk echelon ya. Ya secara garis besar seperti itu. Nah jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau kita lihat elemen-elemen pada masing-masing baris mulai dari kiri ke kanan, jadi dari kolom ke 1 terus ke kanannya kedua, ketiga dan seterusnya. Nah jika elemen pertama kali tidak nol pada suatu baris, itu berada pada kolom ke C misalkan, nah maka nanti untuk baris di bawahnya ya,
elemen pertama kali tidak nol itu harus berada pada kolom yang sebelah kanannya lagi, jadi kolom yang lebih besar dari C ya, misalnya C plus 1 atau C plus 2 atau yang lainnya, pokoknya lebih dari C. Nah, seperti ilustrasinya sebagai berikut ya. Jadi kalau kita lihat ini matriks A, ada 2 baris 3 kolom. Nah, kita lihat pada baris pertama, elemen pertama kali tidak nol, dari kiri kanan itu pada kolom 1. Nah, maka nanti baris kedua itu harus berada di elemen pertama kali tidak nol, harus berada di kolom kedua atau kolom ketiga. Nah, kalau dalam hal ini kolom kedua, jadi ini sudah memenuhi sudah memenuhi bentuk yang diinginkan. Untuk matriks B, kita lihat baris pertama, elemen tidak nol pertama kali, dari kiri kanan itu adalah di kolom kedua ini. Nah, terus kita lihat baris kedua, elemen tidak nol pertama kali tidak ada ya. Jadi ini, terus baris ketiga juga tidak ada ya, jadi ini masih memenuhi bentuk yang dimaksud. Untuk yang C, nah, elemen pertama kali tidak nol itu di kolom 1. Nah, baris kedua di kolom 2, baris ketiga di kolom ke 4. Nah, ini memenuhi kriteria bentuk yang dimaksud. Untuk yang D, elemen pertama kali tidak nol berada di kolom 1, baris kedua di kolom 2, baris ketiga ya tidak ada ya kan. Nah, jadi ini memenuhi bentuk yang dimaksud ya. Nah, kalau yang tidak memenuhi itu seperti ini contohnya ya. Jadi ini elemen pertama kali pada matriks E, elemen pertama pada baris pertama, elemen pertama kali tidak nol. Kalau kita lihat dari kiri itu di kolom 1 ya, pada baris kedua di kolom 1 juga. Nah, jadi ini tidak memenuhi bentuk yang dimaksud. Untuk yang F, elemen pertama kali tidak nol di kolom kedua untuk baris pertama, baris kedua di kolom ketiga, baris ketiga di kolom kedua. Nah, ini antara baris ketiga dengan baris kedua, antara baris 2 dan 3 itu tidak memenuhi hal yang dimaksud ya. Nah, untuk matriks G misalkan ya, ini matriks ukuran 3x5. Nah, tidak nol pertama kali di baris pertama itu ada di kolom 1. Nah, untuk baris 2 di kolom ke-4, baris ke-3 di kolom ke-4 juga. Nah, ini tidak memenuhi hal yang dimaksud. Jadi nanti kalau seperti ini, nah nanti salah satunya ini antara 5 atau 1 ini ya. Nah, ini bisa dioperasikan dengan operasi garis dasar sehingga memenuhi bentuk yang dimaksud ya. Nah, untuk yang H, nah ini juga elemen pertama kali tidak nol yang terlihat pada baris pertama itu di kolom 1, pada baris kedua tidak ada, baris ketiga di kolom ketiga. Nah, ini antara baris ketiga dengan baris kedua ya, ini tidak memenuhi bentuk yang dimaksud. Pada baris keempat tidak ada ya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini belum memenuhi bentuk yang dimaksud. Jadi agar memenuhi bentuk yang dimaksud, maka ini bisa dioperasikan lagi dengan cara gimana? Baris kedua dan baris ketiga ditukar ya. Jadi baris kedua nanti isinya 00 min 1, 00 min 1, baris ketiga 000, baris keempat 00 juga ya kan gitu. Nah, kemudian setelah memenuhi bentuk yang dimaksud seperti pada bagian ini, nah pangkat dari matriks itu nanti sama dengan banyaknya baris yang
tidak semua elemennya 0 ya. Jadi kita hitung berapa banyaknya baris yang tidak semua elemennya 0. Tidak semua elemennya 0 itu ya artinya apa ya, ada beberapa yang tidak 0, mungkin semuanya tidak 0, mungkin ada yang tidak 0 ya. Nah, sebagai contoh misalkan ini pada matriks ini A itu pangkat matriks A adalah 2 karena banyaknya baris yang tidak semua elemennya 0 adalah 2 baris. Pangkat matriks B 1 ya, elemen yang tidak semua elemennya 0, banyaknya baris yang tidak semua elemennya 0 itu adalah 1 baris, yaitu baris pertama. Yang C pangkatnya adalah 3 ya, karena ada 3 baris yang tidak semua elemennya 0. Kemudian yang D pangkatnya adalah 2 ya gitu. Nah, untuk E, F, G, dan H itu harus dioperasikan lagi ya gitu. Ya, jadi itu tentang pangkat matriks. Nah, berikutnya adalah tugas kelompok, jangan lupa dikerjakan ya. Ya, ada 5 ya, ini daftar pustakanya sama seperti pertemuan ke-8 ya. Nah, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.